Shalom The Warriors, dalam program Life Healthy for God Glory ini akan membahas seputar dunia kesehatan. Membicarakan gaya, pola hidup yang sehat yang dipadukan dengan kebenaran Alkitab. Pastinya memberkati kita dengan ilmu pengetahuan lebih lagi. Jadi, saksikan terus, jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berikan komentar atas tanggapan kalian di bawah ini. Kalau mau bertanya juga boleh langsung ditulis di dalam kolom komentar. Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan dukungan kepada pelayanan kami ini juga bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk kita saksikan. Shalom semuanya, shalom Bu Roli. Shalom. Shalom. Shalom Pak Les, shalom Bu Roli. Shalom Pak Jim, Pak Les. Ya, semuanya sehat ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat. Oke, sama saya pun juga diberkati, kita semua diberkati sehat. Dan sebelum kita memulai acara Life Healthy for God's Glory, di minggu ini yang kita bahas mengenai salah satunya mengenai imun ya, Pak Jimmy ya. Ya, sistem imun. Ya, sistem imun kita bisa mengenal bagaimana sistem imun itu, bagaimana pekerjaan. Nah, kita bisa kenal. Kita bisa mau bahas di minggu ini, di kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapak berdoa dan mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. 2 minggu kita bisa berkumpul dan berjumpa lagi untuk membahas mengenai kesehatan. Dan khususnya di minggu ini kita membahas bagaimana kita bisa mau mengenal sistem imun dan apa itu sistem imun dan bagaimana cara bekerja dalam tubuh kita sehingga ini menambah pengetahuan kita sehingga kita bisa lebih mencintai lagi bagaimana Tuhan berkarya lewat tubuh kita, bagai tubuh kita sehat sempurna, salah satunya lewat sistem imun yang ada yang Tuhan ciptakan di dalam tubuh kita. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Biarlah narasumber kami Pak Jimmy yang menjadi pembawa sumber yang akan dibahas di hari ini Tuhan, menjadi berkat buat kami semuanya dan menambah pengetahuan kami tentang bagaimana sistem imun itu. Pujilah nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan mulia. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan Pak Jimmy. Ya Pak, Ya, sebelumnya nih, begitu dengar sistem imun ini, kayaknya ada satu pencerahan gitu ya. Karena kan situasi saat ini yang ada ini kan yang dibutuhkan nih imun yang luar biasa gitu ya Pak ya. Jadi program ini pasti sangat memberkati buat kita semua. Bagaimana sih, apa sih imun itu tadi seperti Pak Les bilang, jadi penasaran. Silakan Pak Jimmy. Terima kasih Bu Roli, Pak Les. Shalom semuanya, juga para YouTuber. Untuk materi hari ini kita akan bahas bersama-sama tentang sistem imun. Baik, saya akan share screen. Oke, sebelumnya mari kita membaca ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, di ayat firman Tuhan ini kita jelas tahu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tuhan ada di dalam kita. Oleh karena Tuhan memperlengkapi tubuh kita ini dengan sistem imun secara jasmani. Baik, kita akan membahas apakah sistem imun tubuh itu. Nah, sistem imun itu adalah sekelompok sel, protein, jaringan, dan organ khusus yang bekerja sama melawan segala hal yang berbahaya bagi tubuh. Ya, itu definisinya dari sistem imun. Nah, sistem imun ini terdiri dari banyak komponen, mulai dari sel hingga organ. Nah, salah satu jenis sel yang paling penting dalam jaringan adalah sel darah putih. Kita tahu ya, saudara ya, sel darah putih atau disebut leukosit. Nah, leukosit ini dihasilkan atau disimpan pada
berbagai tempat di tubuh, yaitu yang pertama di timus, lokasinya itu ada di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Tahu ya kira-kira ya? Nah, yang kedua itu adalah limpa. Lokasinya di mana? Itu dalam rongga perut sebelah kiri atas, tepatnya di belakang lambung. Yang ketiga yaitu sumsum tulang. Nah, organ-organ ini dikenal sebagai organ limfoid. Baik, kita akan bahas tentang leukosit ini. Apa tuh leukosit? Yang pertama, ya, ia kadang disimpan dalam gumpalan jaringan limfoid atau disebut kelenjar limpa yang tersebar di seluruh tubuh. Nah, leukosit ini bergerak di seluruh tubuh melalui pembuluh limfatik dan juga pembuluh darah. Nah, leukosit ini berpatroli untuk apa? Memantau adanya kemungkinan penyerang yang berbahaya. Nah, jadi kita bisa lihat ya dari leukosit ini sendiri, itu sudah menunjukkan bahwa apa yang Tuhan ciptakan dalam tubuh kita ini, sel darah putih, dia otomatis berpatroli di seluruh tubuh kita ini untuk apa? Memantau kiranya apa ada benda-benda asing yang berbahaya bagi tubuh kita. Makanya Tuhan begitu luar biasanya menciptakan tubuh kita ini, saudara. Luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Luar biasa. Bahkan Tuhan sudah menciptakan dari Adam dan Hawa sampai hari ini. Berarti Tuhan tahu bahwa di masa yang akan datang virus-virus kiranya apapun yang akan menyerang tubuh kita, Tuhan sudah perlengkapi. Setuju, saudara? Ya. Setuju. Ya. Baik, kita akan lanjutkan. Ada dua tipe leukosit utama. Ia bekerja sama untuk mencari dan membunuh organisme atau zat penyebab penyakit. Nah, dua tipe ini yang pertama adalah limfosit. Apa itu? Sel-sel yang membantu tubuh mengingat dan mengenali penyerbu sebelumnya. Dan ia menghancurkan penyerbu tersebut. Bayangkan, limfosit ini bisa mengingat dan mengenali penyerbu sebelumnya. Luar biasa, bukan? Luar biasa, Pak. Luar biasa. Mengingat, mengenali. Ya, dia bisa mengingat dan mengenali, Bu. Iya. Tanpa kita harus mengingatkan loh. Iya. Penyerbu, bahkan menghancurkan penyerbu. Iya. Berarti kepeduliannya tinggi banget gitu loh, Pak, kalau secara. Makanya tubuh kita adalah bait Roh Kudus, kan? Tuhan tinggal di dalam kita. Makanya secara jasmani pun Tuhan sudah lengkapi. Sebenarnya imun di dalam kita itu juga sudah ada terbentuk ya, Pak, ya, otomatis ya. Sudah, Bu. Ini dihasilkan oleh karena sesuatu yang kita makan atau bagaimana, Pak? Sudah ada di dalam tubuh kita. Tanpa kita harus makan apa-apa gitu. Makanan yang kita makan itu supaya menjaga imun kita ini prima, kuat. Oh. Makanya sel darah putih atau ini ya, leukosit ini, dia membutuhkan asupan juga supaya apa? Dia kuat. Makanya meningkatkan sistem imun makanan itu. Nah, yang menciptakan sistem imun siapa? Tuhan. Makanya kenapa Tuhan berfirman pada Adam, makanlah seluruh makanan yang ada di Taman Eden ini. Untuk apa? Ya untuk kesehatan juga. Itu, saudara. Ya. Nah, Lanjut, Pak. Ya, Bu? Lanjut. Oke. Di limfosit ini ada dua macam, ya, yaitu yang pertama limfosit B, yang kedua limfosit T. Nah, ia dihasilkan di sumsum tulang, dan ia menetap dan berkembang menjadi sel B
atau berpindah ke kelenjar timus dan berkembang menjadi sel T. Cukup kompleks ya prosesnya. Namun kita tidak perlu menghafal ini. Ini biar para dokter, para medis, para ilmiah yang mengingatnya. Nah, kita hanya perlu apa? Mengetahui, menyadari bahwa apa yang Tuhan ciptakan dalam tubuh kita ini luar biasa. Maka kita harus menghargai, mensyukuri setiap saat bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa, saudara. Yang kedua adalah fagosit. Nah, ia penggolongan dari sel darah putih yang berperan dalam sistem kekebalan dengan cara fagositosis atau menelan patogen. Nah, ada berbagai macam sel yang tergolong sebagai fagosit. Nah, kita bisa lihat di diagram ini. Ya, ini bakteri. Ini reseptor. Ya, atau penerimanya. Kita lihat ya. Bakteri ini masuk. Ini adalah antibodi. Dan ditelannya bakteri itu. Dan ini otomatis, saudara. Ketika ia mendeteksi bakteri atau benda-benda atau penyakit atau apapun yang berbahaya, dia otomatis akan bekerja. Ya. Ya, Pak. Di fagosit ini, setiap jenis fagosit memiliki tugasnya masing-masing. 1 liter plasma darah itu mengandung kurang lebih 6 miliar fagosit. Banyak ya? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali. 6 Tuhan sudah perlengkapi tubuh kita luar biasa kan? Itu miliar loh, Pak, bilangnya. Miliar, bukan ribu, bukan ratus, bukan puluhan ribu, bukan juta bahkan, miliar fagosit. Nah, sel utama yang berperan sebagai fagosit adalah Pak, neutrofil. Yang melawan bakteri dan makrofag. Makrofag ini dia menstimulasi limfosit dan sel imun lain untuk merespon patogen atau mikroorganisme parasit. Cukup dalam ya. Ya. Ini hanya sekedar informasi, saudara-saudara. Melawan bakteri, menstimulasi limfosit dan sel imun lainnya untuk merespon patogen mikroorganisme parasit. Maksudnya gimana, Pak? Boleh diinikan, Pak? Jadi gini, dia menstimulasi limfosit. Limfosit apa? Kita lihat di slide sebelumnya kan? Apa tuh limfosit, ya? Dan juga sel imun lainnya, dia menstimulasi. Tahu menstimulasi ya, Bu ya? Menstimulasi tuh dari stimulasi, seperti merangsang gitu, menstimulasi. Iya. Ya, untuk merespon patogen atau mikroorganisme parasit. Atau bahasa sederhana itu sel-sel yang jahat. Patogen, mikroorganisme parasit. Makanya makrofag ini juga dia menstimulasi juga. Makanya begitu kompleksnya sistem imun tubuh kita ini bekerja. Nah, kita lihat ya, diagram di sebelah ini aja cukup membingungkan kan, banyak sekali kan, ini apa tuh. Iya. Makanya tubuh kita ini sangat-sangat susah untuk apa, dimengerti 100%. Nggak nemu, Pak. Nggak nemu. Tidak Padahal mudah kita selami. Padahal ini
seluruh dunia sudah terjun gerak ya, ahli-ahlinya juga ya. Ya, ini baru sepersekian, Bu. Baru sepersekian ini yang kita bahas. Iya. Maka kalau kita mengambil fakultas kedokteran itu sangat lama kan? Iya. Sangat lama. Dan itu masih ada apa lanjutan kan spesialis apa lagi. Iya, iya. Nah, dan itu masih ada penelitian, research. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana sistem imun bekerja? Oke, yang pertama, mikroorganisme dan zat-zat asing itu menyerang tubuh yang disebut antigen atau bibit penyakit. Setuju? Oh, yes. Iya, Pak. Saat antigen itu terdeteksi, serangkaian respon imun akan terjadi untuk melindungi tubuh dari terinfeksi. Jadi ketika antigen ini terdeteksi dalam tubuh, otomatis serangkaian respon imun itu akan terjadi untuk melindungi tubuh. Bukan hanya 1-2, serangkaian respon. Bersamaan tuh. Makanya kenapa kita harus meningkatkan sistem imun tubuh kita supaya apa? Kuat. Itulah benteng pertahanan tubuh kita untuk melawan mikroorganisme dan zat-zat asing ini. Termasuk virus COVID. Nah, pada proses tersebut, beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan respon. Nah, sel-sel ini merangsang limfosit B, yang dimana akan menghasilkan yang namanya antibodi. Ya, jadi dari serangkaian yang kita bahas, slide sebelumnya, nah kita akan menemukan, ya kan, menghasilkan namanya antibodi. Jadi antibodi itu melalui proses yang cukup panjang juga. Iya. Pak, boleh tanya, itu yang di sebelah ini gambar apa sih Pak ini Pak? Yang merah apa, yang putih itu apa Oh, ya prosesnya Pak? Bu, ini hanya dia kan prosesnya dia bekerja Bu. Oh, dan ini hanya bisa dilihat pakai mikroskop ya Pak? Ya. Dia tangkap itu sel-sel yang jahat. Cukup luar biasa ya, ciptaan Tuhan ya. Iya, luar biasa. Nah Pak, ini kan dibilangkan sel-sel ini merangsang limfosit B menghasilkan antibodi. Antibodi itu kan ya itu imun itu sendiri gitu kan Pak ya? Ya. Nah ini tadi saya bilang ini semua ini terjadi oleh karena juga karena ada faktor makan kita yang baik gitu ya Pak, yang benar. Jelas Bu, Atau di luar daripada itu. Kalau kita makan makanan yang baik, otomatis sel-sel ini akan bekerja dengan lebih maksimal. Kan semua butuh asupan. Karena sel-sel di tubuh ini kan hidup Bu. Bukan benda mati di dalam tubuh kita, dan itu butuh yang namanya asupan. Ya, jadi maksudnya tanpa pun kita makan, kita sudah disiapkan hal-hal yang sedemikian. Tetapi perlunya kita menjaga, perlunya kita juga memberikan itu ya supaya itu tadi Bapak bilang, karena dia kan juga merupakan hidup gitu ya Pak ya, sehingga mereka dia makanya kenapa kalau kita tarik ya di Alkitab, di kitab Kejadian, Tuhan menciptakan apa? Bumi dan seluruh isinya dulu kan? Iya.
Betul kan? Menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, ya kan? Matahari, terakhir baru Manusia. manusia. Berarti Tuhan sudah mempersiapkan itu semuanya dulu untuk kita. Makanya Tuhan sangat baik. Makanya kalau kita renungkan, kita pelajari, kita dalami ini ya, tentang sistem imun, kesehatan, dan sebagainya, betapa luar biasanya kebaikan Tuhan. Betul kan? Kita hanya perlu apa? Memelihara tubuh kita. Kan sebenarnya tidak susah. Untuk kita memelihara tubuh kita kan? Bagaimana caranya? Taatilah saja firman Tuhan yang Yes. kita sudah selama ini belajar. Pak Jimmy mau nanya dong Pak. Ya Pak, silakan. Itu apakah sistem imun untuk setiap manusia itu sama atau berbeda, Pak? Dan Pastinya sama. apa? Pastinya sama, Pak Les. Kita semua kan manusia sama, diciptakan dari Adam dan Hawa. Pastinya cara kerjanya sama. Maksud saya, pertanyaan saya, apakah kekuatannya, Pak, dari sistem imun manusia itu sama atau berbeda? Berbeda. Dan yang membedakan itu kenapa, Pak? Banyak faktor, Pak Les. Pertama, bisa dari orang tua kita. Bagaimana orang Faktor tua kita keturunan itu? gitu? Ya, dari turunan bisa, faktor genetik bisa, dari pola hidup orang tua itu. Ya kan? Apakah dia hidup sehat atau tidak? Nah, ketika ibunya mengandung, bagaimana ibu itu memberikan asupan terhadap janinnya, ya kan, terhadap ya kan bayinya. Jadi banyak faktor, Pak Les. Nah, ketika waktu ibu itu mengandung dan dia tidak menjaga makanannya dengan benar, asupan dengan benar, pastinya bayi yang akan lahir itu juga akan terganggu. Setelah seseorang itu mengetahui bahwa mungkin sistem imun yang ada dalam tubuhnya itu kurang bekerja secara maksimal, ada nggak sih Pak Jimmy mungkin obat-obatan yang bisa meningkatkan sistem imun? Ada, makanya Tuhan ciptakan otak kita ini luar biasa. Makanya para saintis, para research, para peneliti, dokter dan sebagainya, itu mereka meneliti. Dan mereka mengembangkan juga. Makanya otak kita ini diciptakan Tuhan ini luar biasa. Benar kan, Pak Les? Amin. Ya. Amin. Amin. Coba kalau otak kita tidak diciptakan oleh Tuhan luar biasa, mungkin para medis itu hanya bisa meneliti hanya sekian jauh saja, terus berhenti. Buktinya kan tidak sampai hari ini pun para peneliti tetap bekerja, menghadapi tantangan terus hari demi hari. Nah, kalau untuk kebiasaan nih Pak, ya. Kalau sistem imun itu apa sih yang menyebabkan sistem imun itu bisa berkurang fungsinya dalam keseharian hidup kita? Sikap apa Pak ya? Mungkin kebiasaan apa yang mungkin tanpa kita sadari yang bisa membuat sistem imun itu jadi berkurang fungsinya? Untuk menjawab pertanyaan Pak Les itu sebenarnya saya ada materi berseri juga yang judulnya Marvelous Five. Oke. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih dalam, Pak Les, bagaimana sistem imun itu berhubungan. Nah, garis besarnya gini, dari pola hidup kita ini, itu juga berpengaruh terhadap sistem imun tubuh kita. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana caranya supaya sistem imun tubuh kita ini bisa bekerja dengan baik? Pola hidup seperti apa, betul ya? Iya. Nah, sederhananya gini, ikutilah teladan hidup teladan Tuhan Yesus.
Hmm. Sesederhana itu. Tuhan Yesus memberi kita teladan kan? Termasuk juga kesehatan tubuh kita. Ya. Iya. Contoh, apakah Tuhan Yesus ketika dia hidup di bumi itu dalam keadaan sehat atau tidak? Sehat. Sehat. Buktinya apa? Hmm. Dia jalan terus dan Jalan. nggak pernah ada di situ dia sakit gitu ya Pak. Benar. Sekarang pertanyaan gini, kalau Tuhan Yesus hidup di bumi ini tidak sehat, bagaimana dia menjalankan pelayanannya yang begitu luar biasa? Iya. Betul kan? Ya. Di zaman itu tidak ada yang namanya mobil, tidak ada yang namanya pesawat, helikopter tidak ada. Tapi Tuhan Yesus melakukan pelayanan begitu luar biasa yang berdampak sampai hari ini. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak menjaga tubuhnya dengan prima, apakah dia bisa melakukan semua pelayanan kehendak Bapa? Betul kan, Pak Les? Iya. Makanya kita ikutilah teladan hidup Tuhan Yesus. Bagaimana dia hidup, dia makan. Nanti kita akan bahas itu. Nah, salah satunya apa yang kita sudah belajar, yaitu apa? Kosher food. Masih ingat ya kosher? Iya, ingat Pak. Nah, Tuhan Yesus mentaati itu. Makanan-makanan itu juga. Yang ada di kitab Imamat. Iya. Ya, itu. Benar kan? Hukum Taurat tidak dibatalkan kan? Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat itu. Bukan membatalkan. Enggak ada, Pak. Digenapi ya. Digenapi iya. Nah, salah satu yang ada di hukum Taurat itu juga tentang makanan. Secukupnya. Ya. Pilihan hanya di tangan kita. Kita mau berkat atau kutuk. Kan gitu. Ya, setuju Pak. Makanan yang bersih atau yang kotor. Itu saja. Jadi gitu, Pak Les, itu juga akan berdampak pada sistem imun tubuh kita ini. Imun ya. Ya. Pak, banyak orang yang mengatakan saat COVID ini saat bilang, yuk buat meningkatkan imun tubuh ya makannya vitamin C gitu loh. Oke. Pak, dengan vitamin salah satunya meningkatkan sistem imun, Pak. Salah satunya vitamin C itu benar, tapi bukan satu-satunya. Tapi salah satunya termasuk itu benar ya, Pak ya? Benar, salah satunya ya, bukan satu-satunya. Nah. Kita juga butuh yang namanya vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin E, mineral. Kita sudah bahas, ya kan? Di topik kita tentang agama. Kita juga butuh protein. Semua itu berkesinambungan. Dan ada juga nggak sih, Pak, makanan yang mengurangi sistem imun, fungsi dari sistem imun, Pak? Oh, ada. Ada, Pak Les. Saya beri contoh ya, yang sederhana. Ya. Kalau kita tidak mentaati makanan yang ada di kitab Imamat, itu akan menurunkan sistem imun tubuh kita. Oh gitu. Sesederhana itu. Makan yang tidak sesuai dengan... Tidak sesuai atau melawan. Dan itu jelas, terang benderang. Di kitab Imamat itu, apa yang engkau tidak boleh makan. Nah, kalau engkau makan, ya sudah. Sistem imun tubuh akan turun. Dan itu sudah terbukti secara ilmiah, secara medis. Ya. Itu tidak bisa dibantah. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Yang berikutnya antibodi. Apa itu? Protein yang dirancang khusus untuk menempel pada antigen tertentu.
Nah, setelah itu sel T akan mencari antigen yang telah ditumpangi. Setelah itu apa? Dia akan menghancurkan. Nah, sel T juga membantu memberi sinyal pada sel-sel lain, seperti fagosit untuk melakukan tugasnya. Makanya sistem imun tubuh ini bekerjanya apa? Bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Betul kan? Berarti tubuh kita ini diciptakan Tuhan tuh semua terintegrasi. Nah, salah satunya pertanyaan Pak Les tadi, apakah vitamin C itu hanya satu vitamin yang bisa meningkatkan sistem imun tubuh? Itu benar, salah satunya, tapi bukan satu-satunya. Kita juga butuh vitamin D. Kita juga butuh vitamin A, vitamin B. Iya, iya. Setuju ya? Ya, setuju, Pak. Setuju, Pak. Nah, begitu dihasilkan, antibodi akan berada dalam tubuh selama beberapa waktu. Dan apabila antigen atau bibit penyakit itu kembali, maka antibodi itu sudah tersedia untuk melakukan misinya. Luar biasa, bukan? Tubuh kita ini. Yes, Pak. Maka ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang paling hebat itu manusia. Makanya di mata Tuhan kita semua itu berharga, saudara. Pak Jimmy. Ya. Itu di slide yang ini ditulis bahwa antibodi akan berada di dalam tubuh selama beberapa waktu. Ya. Saya mau tegaskan yang beberapa waktu. Jadi itu nggak bisa dalam jangka waktu lama gitu dong. Antibodi itu ada dalam tubuh. Ya makanya dia dalam tubuh itu beberapa waktu. Kan gini ya. Jadi tubuh kita ini dibentuk atau tercipta dan dia akan mati. Oke. Ya ada yang namanya anabolik, katabolik. Sama seperti sel darah merah. Sel darah merah itu akan dihasilkan, tapi setelah beberapa waktu dia akan mati. Betul ya? Nah itu juga sama, dalam sel tubuh kita itu juga apa ya, cara kerjanya juga sama. Yang namanya regenerasi. Makanya supaya regenerasi ini bisa bekerja dengan maksimal, kita butuh asupan. Oke. Dapat ya poinnya ya Pak Les? Iya, dapat Pak. Nah itu yang dimaksud. Iya. Makanya di slide ini kan, setelah sel membantu sinyal pada sel-sel lain seperti fagosit yang melakukan tugasnya, nah begitu dihasilkan antibodi itu akan berada dalam tubuh selama beberapa waktu. Oke. Ya, lanjut Pak. Nah, fungsi lainnya itu apa? Yang pertama, menetralkan racun yang dihasilkan oleh organisme. Yang kedua, mengaktifkan sekelompok protein yang disebut komplement. Nah, apa itu komplement? Bagian dari sistem imun yang membantu membunuh bakteri, virus, atau sel-sel yang terinfeksi. Nah, cukup kompleks ya. Nah, hari ini kita belajar sebagai informasi bagaimana sistem imun tubuh ini, apa saja dan perannya apa, ya kan, cara kerjanya, supaya apa kita tuh sadar harus mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan dalam tubuh kita ini.
Selain Ya. mensyukuri juga menjaganya ya Pak ya, setiap asupan makanan kita ya Pak. Jelas. Salah satunya untuk meningkatkan ya sistem imun itu bisa bekerja dengan baik. Benar. Makanya ayat firman Tuhan yang kita baca di awal tadi apa? Tubuh kita adalah bait Baik, Roh Roh Kudus, Kudus. Roh Kudus. Yes. Ya. Amin. Lanjut ya. Ya, Pak Jim. Yang berikutnya sel T versus antibody. Apakah kita masih ada waktu? Sedikit lagi lah Pak, kurang lebih 5 menit Pak. Oke, saya akan jelaskan sekilas ya. Hmm. Sel T itu adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh dan membantu melindungi tubuh dari infeksi. Oke. Ya, antibody itu adalah kumpulan sel darah putih. Nah, cara kerja sel darah putih yaitu menggagalkan infeksi dengan dua cara berbeda, yaitu membantu memacu sel B dan pembela kekebalan tubuh lainnya untuk bekerja. Nah, cara kerja sel T itu adalah membunuh patogen dan menghancurkan sel yang terinfeksi. Oke. Nah, semua sel-sel khusus dan bagian sistem imun bersama-sama menghasilkan perlindungan bagi tubuh terhadap penyakit yang disebut imunitas. Jadi kita sudah dapat gambarnya saudara ya, apa itu imunitas? Yaitu semua sel-sel khusus dan bagian sistem imun bersama-sama menghasilkan perlindungan bagi tubuh terhadap penyakit. Kita lihat ya, bersama-sama menghasilkan. Oke. Nah, itulah yang disebut imunitas. Oke. Pak Jimmy, satu pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup Pak. Silakan Pak. Kita hidup kan ya pasti ada masalah. Masalah itu menimbulkan stres ya Pak ya. Ya. Dan stres itu kan ada kadarnya nih. Ada yang sedikit, sedang, atau tinggi lah. Yang kan depresi. Nah pertanyaan saya apakah ada levelnya sih Pak kalau kita stres bisa level yang mungkin menengah bisa menghancurkan atau mengurangi sistem imun itu bekerja dengan baik? Pasti dong Pak. Pastinya dong. Kalau stres yang biasa-biasa aja itu gimana Pak? Makanya coba Pak Les baca di Filipi pasal 4 ayat 4 kalau nggak salah. Bersukacitalah senantiasa. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Itu sudah dikatakan 2 kali. Berarti ayat itu penting. Anjur. Ya kan? Itu kalau nggak salah dengan tanda seru kan? Bukan titik kan? Tanda seru. Bersukacitalah. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita pasti sering stres. Makanya firman Tuhan tekankan 2 kali. Pak Les. Kalau Pak Les tanya, ada levelnya nggak? Ada. Pasti ada. Berarti kadar level stres yang rendah, salah satunya juga bisa mempengaruhi sistem imun kita ya Pak ya? Jelas kan relatif. Mau rendah serendah apa, tinggi setinggi apa. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kita, mengingatkan untuk selalu senantiasa berdoa. Mengucapkan syukur dalam segala hal. Nah, itu semua berkaitan sebenarnya dengan sistem imun tubuh. Iya. Tanpa kita sadari. Oke. Luar biasa, Pak. Kalau begitu Pak, penjelasannya luar biasa dan saya pikir menjawab atas pertanyaan saya sih. Dan mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada kata penutup Pak dari Bapak atas ringkasan yang tadi sudah kita bahas nih kepada para pemirsa yang menonton acara Life Healthy for God's Glory ini.
Baik, untuk malam ini kesimpulannya begini. Tuhan sudah ciptakan sistem imun tubuh kita ini sejak kita lahir. Yes. Ya, Tuhan hanya perlu kita untuk menjaganya, mensyukuri menjaganya. Dengan apa? Dengan hidup benar. Nah, Hidup benar seperti apa? Pola hidup kita, cara makan kita, pikiran kita, ya kan? Juga tidur kita, makanan yang kita makan. Nah, itu kita akan bahas di lain waktu. Temanya tentang Marvelous Five. Itu bagaimana kita mengelola tubuh kita ini dengan benar. oke. Dan itu semua ada di Alkitab. Yes. Amin, amin. Ya, kita hanya perlu apa? Membaca Alkitab. Makanya rajinlah membaca Alkitab setiap hari. Nah, biarlah firman Tuhan itu berema dalam tubuh kita. Nah, Tuhan ingin kita bukan hanya menjadi pendengar firman kan, tapi menjadi pelaku firman. Amin. Melakukannya. Maka yakinlah saudara, Tuhan ikut bekerja di dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita. Amin, amin. 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 Oke, makasih Pak Jimmy atas penjelasannya, atas pembawaan materi yang sudah dibawakan di minggu ini mengenai sistem imun, dan kita bisa bertemu nanti 2 minggu ke depan ya Pak ya. Untuk lanjutannya nih Pak ya, masih ada ya Pak? Ya. Oke. Kalau gitu kita berpisah kita ketemu di 2 minggu ke depan. Oke, salam semuanya untuk Bu Roli, Pak Jimmy, kita semuanya bisa bertemu lagi nanti. Salam sehat selalu ya. Terima kasih Pak Les, Bu Roli, dan juga para YouTuber. Bangkitkan imun di dalam kita, gitu ya. Amin. Tuhan sudah kasih buat kita, sebenarnya seperti itu. Luar biasa Pak. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Salam Amin. sehat selalu. Sehat semuanya, sehat selalu.